Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestika Febriana, mahasiswa Staba dan siswa 1912 C 2005. Kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran udara dan air. Untuk slide pertama akan dibahas tentang mengenai alam, penyebab dan beban polusi udara dan air. Perkiraan menunjukkan bahwa proporsi beban global penyakit yang terkait dengan bahaya pencemaran lingkungan berkisar antara 23% menurut WHO tahun 97 hingga 30% menurut Smith, Corvalán, dan Bjellstrom tahun 99. Seperti yang ditunjukkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, polusi udara luar ruangan berkontribusi sebanyak 0,6 hingga 1,4% dari beban penyakit di daerah berkembang, dan polusi lainnya, seperti timbal dalam air, udara, dan tanah, dapat berkontribusi 0,9%. Menurut WHO tahun 2020. Ini ada tabel yang menunjukkan beberapa sektor industri yang dapat menimbulkan resiko kesehatan lingkungan dan pekerjaan yang signifikan bagi populasi di negara-negara berkembang. Ada contoh beberapa sektor industri di sini seperti pertambangan. Di sektor pertambangan ada menghasilkan partikulat meter untuk udaranya, dan untuk airnya di sini menghasilkan lumpur logam, dan untuk area kerjanya kan silika. Dan ini ada industri semen juga, kan PM, kan lumpur, silika, dan yang lain seperti ini generator elektrikal dengan PM sama SO2, airnya jadi panas. Area karyanya kan gas karbon SO2. Nah, kemudian paparan polutan udara. Sejauh mana efek kesehatan dari polusi udara tergantung pada paparan yang sebenarnya. Total paparan harian ditentukan oleh waktu dan pola aktivitas orang, dan menggabungkan exposure dalam dan luar ruangan. Anak-anak kecil dan orang tua mungkin berpergian lebih sedikit di siang hari daripada orang dewasa yang bekerja. Dan oleh karena itu, paparan mereka mungkin berkorelasi erat dengan tingkat polusi udara di rumah mereka. Anak-anak sangat rentan terhadap racun lingkungan karena paparan relatif mereka yang mungkin lebih besar dan efek pada pertumbuhan dan perkembangan fisiologis mereka. Faktor meteorologi, seperti kecepatan angin dan arah angin, seperti biasanya merupakan penuntut terkuat variasi polusi udara, bersama dengan topografi dan inversi suhu. Oleh karena itu, laporan cuaca dapat menjadi panduan untuk kemungkinan tingkat polusi udara pada hari tertentu. Untuk polusi air, polusi kimia air permukaan dapat menciptakan risiko kesehatan karena saluran air tersebut sering digunakan secara langsung sebagai sumber air minum atau terhubung dengan sumber dangkal yang digunakan untuk air minum. Selain itu, saluran air memiliki peran penting untuk mencuci dan membersihkan, untuk memancing dan budidaya ikan, dan untuk rekreasi juga. Sumber utama lain dari air minum adalah air tanah, yang sering memiliki konsentrasi patogen yang rendah karena air disaring selama transit melalui lapisan bawah tanah pasir, tanah liat, atau batu. Namun, bahan kimia beracun seperti arsenik dan fluorid dapat dilarutkan dalam tanah dan lapisan batuan ke dalam air tanah. Kontaminasi langsung juga dapat terjadi di lokasi limbah berbayang yang dirancang dengan buruk atau dari lokasi industri. Fungsinya sebagai dan berbahaya yang dapat terjadi di udara atau air juga melakukan banyak polusi yang berbeda. Polusi yang berkaitan dengan bahaya lingkungan seringkali lebih berkelanjutan jika diatasi kekuatan pendorong di balik polusi di tingkat masyarakat daripada mencoba untuk menangani faktor tertentu di tingkat individu. Selain metode yang efektif untuk mencegah paparan bahaya kimia di udara atau air mungkin tidak ada pada tingkat individu, dan satu-satunya solusi tingkat individu yang layak mungkin mengobati kasus penyakit.
Ini gambar menunjukkan 5 tingkat di mana tindakan dapat diambil untuk mencegah efek kesehatan dari bahaya lingkungan. Beberapa akan melabeli solusi di tingkat kekuatan pendorong sebagai instrumen kebijakan. Ini termasuk pembatasan hukum pada penggunaan zat beracun, seperti melarang penggunaan timbal dalam bensin, dan kebijakan tingkat masyarakat, seperti meningkatkan transportasi umum dan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor secara individual. Ini ya, gambarnya. Berikutnya ada kerangka kerja untuk solusi kesehatan lingkungan. Solusi untuk mengurangi tekanan pada kualitas lingkungan termasuk yang membatasi pembuangan limbah berbahaya dengan mendaur ulang zat berbahaya di lokasi penggunaannya atau mengganti dengan bahan yang kurang berbahaya. Solusi pada tingkat keadaan lingkungan akan mencakup pemantauan kualitas udara yang terkait dengan tindakan lokal yang mengurangi polusi selama periode yang sangat tercemar. Misalnya melarang penggunaan kendaraan pada ketika tingkat polusi mencapai ambang batas yang telah ditentukan. Solusi pada tingkat paparan termasuk gunakan filter air rumah tangga, mengurangi arsenik dalam air seperti yang dilakukan di Bangladesh. Akhirnya, solusi pada tingkat efek akan mencakup tindakan oleh layanan kesehatan untuk melindungi atau memulihkan kesehatan orang-orang yang sudah menunjukkan tanda-tanda samping. Untuk mengurangi polusi udara, mengurangi paparan polusi udara sebagian besar merupakan masalah teknis. Teknologi untuk mengurangi polusi pada sumbernya berlimpah, seperti teknologi yang mengurangi polusi dengan menyaring dari sumber emisi, seperti ujung pipa, hanya di Billman, Kojiman, dan Johnson tahun 2004. Menerapkan teknologi ini dalam praktiknya membutuhkan kebijakan pemerintah atau perusahaan yang memandu pengambilan keputusan teknik ke arah yang benar. Kebijakan semacam itu dapat melibatkan larangan secara langsung, seperti membutuhkan bensin bebas timbal atau lapisan rem kendaraan bebas asbes atau bahan bangunan. Panduan tentang teknologi yang diinginkan, misalnya menyediakan manual praktik terbaik, atau instrumen ekonomi yang membuat penggunaan teknologi yang lebih berpolusi lebih mahal daripada menggunakan teknologi yang kurang berpolusi. Contoh prinsip pembayaran pencemar. Untuk mengurangi polusi air, pengendalian polusi air membutuhkan tindakan dari semua tingkat kerangka hierarki yang ditunjukkan pada gambar yang tadi. Metode ideal untuk mengurangi polusi kimia difus saluran air adalah untuk meminimalkan atau menghindari penggunaan bahan kimia yang keperluan industri, pertanian, dan domestik. Mengadaptasi praktik seperti pertanian organik dan manajemen hama terpadu dapat membantu melindungi saluran air. Scaling tahun 95. Kontaminasi kimia saluran air dari emisi industri dapat dikurangi dengan proses produksi yang lebih bersih. Kapan lewat? Tahun 2022. Nah, ini sumber artikel yang saya ambil, itu Air and Water Pollution, Burden and Strategy for Control Disease Control Priorities in Developing Countries, NCBI, Bookshelf. Diakses pada tanggal 4 bulan 5 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.